Islam yes, kafir no. Cah cilik Islam yes, kafir no. Yang remaja Islam no, kafir yes. Buktinya apa? Tahun baru Masehi, besok lihat tahun baru Masehi. Siapa yang paling banyak berangkat tahun baru Masehi? Anak muda Islam. Happy New Year. Konsolat gak mangkat, Happy New Year. Pada tahun baru Masehi itu perayaannya orang Kristen. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Dan mereka melakukan peribadatan. Gak salah wong Kristen beribadah. Oh itu peribadatan mereka. Lah kok sing Islam sholat enggak, yahene wis numpak motor. Wah neng alun-alun, Happy New Year. Tetetet tiup trompet. Padahal sudah dikasih info Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani. Quran surat Al-Baqarah ayat 120 pakai kalimat lan, bukan la. Tanya Ustadz nanti. Lan niko artinya tidak akan pernah. Dari dulu sampai kiamat namanya Yahudi, namanya Nasrani, gak seneng karo wong iman. Perhatikan yang muda-muda itu. Sekarang modenya pacaran beda agama. Gak seneng sampai kamu mengikuti milah. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup. Tiup trompet itu gaya hidupnya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya, mereka tiup trompet. Ya, namanya shofar, persis trompet kertas di Kediri ini. Rasadar toh? Jenenge Muhammad, jenenge Nurjanah, bapake Haji. Ya. Wah, Haji Ahmad sopo? Anak trompet. Kalau kita sholat, panggilan sholat azan. Orang Yahudi panggilan beribadah niku ditiupkan trompet. Lah apa kene iki wong Yahudi? Sampai kamu mengikuti milah mereka, gak terasa. Kertas terakhir. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi. Oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua. Satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal,
kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12. 1, iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru, yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah. Tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk sahabat semua. Alhamdulillah saya ini sekarang berada di pondok pesantren Al-Hidayah yang ada di Sulawesi Utara, cabang Temboro, Magetan. Pondok ini sudah berdiri lebih kurang 4 tahun. Alhamdulillah saya ini bukan sendirian, tapi saat ini saya bersama Ustaz Rofiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benar sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Abang bagaimana? Sehat-sehat. Ya, Ustaz Rafiq salah satu pengajar yang ada di sini, di pondok. Kurang lebih mau masuk 2 tahun, Ustaz ya? Sudah 3 tahunan. Masuk 3 tahun ini, lupa saya. Ustaz dari Lampung, jauh-jauh ya. Berapa jam itu, mungkin 4 jam, hampir 5 jam penerbangan ya, atau 4 jam ya. Kalau penerbangan 4 jam lebih lah. 4 jam lebih ya. Iya. Itu kalau penerbangan. Kalau naik kapal lumayan juga kerasanya itu kemarin. Bangun masih di udara, bangun masih di udara. Biasa begitu kita rasakan gitu. Tergantung kelelahan apa tidak kelelahan. Oh ya, Sat, ini masih terganjal-ganjal ini. Ini kena udah momen pergantian tahun nih, biasa kan? Bukan, kita pun kadang-kadang ya terbawa-bawa secara nggak sengaja mungkin kan. Boleh nggak gitu ya? Bukan saya aja, tapi maksudnya kita sebagai muslim ini bagaimana kira-kira pandangan Ustadz Merayakan tahun baru gitu. Ya, merayakan tahun baru. Jadi kalau hukum, istilahnya hukum, bagaimana hukum orang Islam merayakan tahun baru gitu ya Bang ya. Jadi kita tarik lagi ke sejarah awal. Jadi sejarahnya sebenarnya ini tahun baru ini dulu pencetusnya adalah Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi, dia memimpin Romawi. Nah, dia ini mempunyai satu istilahnya, mempunyai satu rasa ingin buat mendeklarasikan keinginan dia. Dia ini membuat tahun baru yang dia hadiahkan untuk persembahan kepada yang namanya Dewa Janus. Dewa Janus. Jadi Dewa Janus ini yang orang Romawi sembah, Dewa Janus. Digambarkan Dewa Janus ini mempunyai 2 wajah, yang satu bisa melihat masa depan, yang satu bisa melihat masa lalu. Dewa Janus. Nah, karena itu Kaisar Romawi membuat namanya Tahun Baru Masehi, diawali dengan Januari untuk menghormati kepada Dewa Janus. Itu sejarah awalnya seperti itu. Berarti lebih 2000 tahun ya? Iya. Terus bagaimana kalau orang Islam merayakan tahun baru? Nah, ini hukum orang Islam merayakan tahun baru ini kita masuk ke ranah khilaf. Oh gitu. Ini ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ringkasnya tahun baru itu ada dua qaul yang mengatakan. Yang pertama itu haram. Hukum merayakan tahun baru itu haram secara mutlak. Karena apa? Karena di situ ada tasabuh bil kufar. Kita ada istilah menyerupai orang-orang kafir. Dalam segi perayaannya kan, malam tahun baru kan Masya Allah, kemaksiatan yang kadang-kadang belum ada selama berbulan-bulan. Ketika tahun baru keluarlah maksiat itu. Ya mungkin paling ringan-ringannya kembang api lah, mengambil-amburkan harta kan, meniup trompet lagi, bakar duit ya. Jadi kalau yang pertama itu, kalau niatnya kita merayakan tahun baru untuk menyerupai orang-orang kafir, itu haram hukumnya. Haram itu maknanya bagaimana? Kalau kita seperti itu, niat kita menyerupai orang-orang kafir, berdosa kita. Sedangkan kita juga sebenarnya ada tahun baru Islam, Muharram itu. Kadang kita merayakan tahun baru Masehi, sedangkan tahun baru Muharram kita nggak tahu, udah tahun baru ini ya. Malah udah lewat lagi ya. Saking memang kita ini istilahnya kayak kurang menghargai Islam. Padahal semua yang perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam, berhubungan dengan baginda Nabi itu bernilai pahala semua. Tapi kita ini tahun baru Islam sendiri nggak tahu, malah merayakan tahun baru orang-orang kafir kan, seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi mengatakan haram. Kalau yang kedua ini ditafsil. Kalau yang kedua itu diperbolehkan. Dengan niat, catatannya dengan niat kita ini merayakannya itu kalau dengan niat merayakannya tidak
untuk menyerupai orang-orang kafir itu masih ada dua lagi tafsirannya. Yang pertama, kalau dirayakan dengan cara Islami, misalnya kita ya pas malam tahun baru kita selawatan atau silaturahim atau bersedekah atau malah memperbanyak amalan pas malam tahun baru, itu masih diperbolehkan Islam. Kalau di Lombok ada itu, Ustaz. Mereka dai-dai ini datang ke pantai-pantai silaturahmi. Ya. Mengingatkan bahwa pentingnya agama. Ya, istilahnya agama. Itu di NTB ya, dulu-dulu ya. Setahu saya begitu. Jadi kesempatan untuk silaturahmi, orang keluar semua kan? Iya. Jadi tapi juga kalau nanti perayaannya juga masih menyerupai orang-orang kafir juga kenanya haram juga. Karena menyerupai orang-orang kafir lagi. Iya. Ini trompet lagi. Iya. Kalau dai itu enggak lah. Kami bawa ke masjid ya. Intinya ya bagus kalau pas tahun baru itu malah mumpung banyak orang kita ajak ke masjid, sama-sama ingat kepada Allah. Malam tahun baru ini perbanyak amalan, sholat tahajud, itu malah bagus. Iya. Itu yang saya lihat di NTB ya. Iya. Kalau orang Islam itu sebenarnya mau tahun baru, mau tahun lama, itu tetap usaha meningkatkan amalan. Akhirnya seperti itu. Iya. Momen tahun baru itu bagus juga buat mengintrospeksi diri. Selama tahun ini saya itu sudah sedekah berapa banyak. Selama tahun ini saya puasa berapa hari. Harusnya seperti itu, introspeksi diri. Itu malah bagus juga kalau dijadikan saat-saat buat introspeksi diri. Menghisap diri ya. Ya, menghisap diri. Selama 1 tahun apa ya? Saya banyak kebaikan atau malah keburukan yang saya lakukan, itu malah bagus kalau tahun barunya digunakan untuk menghisap diri, menghitung-hitung amalan kita. Ya intinya semua perkara kalau kita hubungkan dengan agama, itu insya Allah timbulnya kebaikan-kebaikan terus. Momen tahun baru kita hubungkan dengan kebaikan, dengan agama, insya Allah timbulnya kan kebaikan-kebaikan. Yang jelas umur berkurang, Ustaz. Ya, yang jelas umur berkurang. Jatah 63 udah tambah lagi, potong lagi 1 tahun, potong lagi. Ya itu kan? Betul sekali. Pendek umur, bertambah makin tahun baru berarti makin pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebentar lagi dunia akan memasuki tahun baru Masehi 2023. Biasanya sebagian orang merayakan masuknya tahun baru. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna pasti memiliki pandangan hukum-hukum mengenai tahun baru itu, atau mengenai perayaan tahun baru Masehi atau miladi 2023. Sebenarnya bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi? Ini yang akan kita bahas pada tayangan video sekarang ini, tentang hukum merayakan tahun baru Masehi. Sebelum kita bahas ini, ada baiknya kita baca sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jejak atau jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya mereka meniti, melalui atau memasuki lubang biawak, kalian akan memasuki juga. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Hai Rasulullah, apakah maksudnya kami akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, Rasulullah SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini telah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa umatnya, umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan di sini diumpamakan seandainya orang Yahudi Nasara masuk ke lubang biawak, artinya melakukan sesuatu yang tidak baik, memasuki jalan yang rendah dan sempit, kalian akan melalui. Dan ini memang betul menjadi kenyataan sekarang. Awalnya ya, menghadapi hari Natal, sebagian umat Islam mengucapkan selamat hari raya Natal. Lama-lama mengucapkan selamat hari raya Natal tidak cukup, akhirnya ikut membantu menjaga. Lama-lama menjaga tidak merasa cukup, akhirnya masuk ke dalam, ikut misa, ikut Natal. Walaupun ada yang membaca ilahi lastu, baca sholawat, tetap salah. Dan lama-lama bisa masuk Kristen. Nah, ini artinya apa? Hadis ini sebenarnya peringatan bahwa mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara itu tercela, tidak baik. Kita sebaiknya tidak mengikuti mereka. Nah, dalam masalah hubungannya dengan tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, umat Islam ini sebenarnya memiliki kalender sendiri, yaitu tahun Qamariyah yang disebut Hijriah ya, yang bulannya itu Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Dan bangsa kita sebenarnya mengadopsi tahun Hijriah ini dengan dibahasakan dalam bahasa kita. Misalnya Muharram, kalau orang Jawa menyebutnya bulan Syura, orang Madura menyebutnya bulan Sorah. Safar tetap, kemudian Rabiul Awal disebut bulan Mulud atau bulan Maulid dan seterusnya. Itu bulan Islam. Ini jadi memang Hijriah ini tahunnya orang Islam. Kemudian orang Kristen punya tahun namanya tahun Masehi. Awal tahunnya Januari, Februari dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu milik Masehi. Dan umat Islam, kalau kita membaca kitab-kitab klasik, penetapan tanggal itu memang dengan tahun Hijriah. Dan umat Islam tidak memakai tahun Masehi. Pemakaian tahun Masehi ini berlaku pada akhir-akhir pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Turki sekitar 1840-an, pada masa Sultan Abdul Hamid ya. Jadi pada waktu itu Khilafah Utsmaniyah di Turki sedang dilanda krisis ekonomi. Anggaran negara lagi defisit. Akhirnya mereka minta pinjaman ke Eropa, kalau tidak salah Jerman dan Inggris pada waktu itu. Akhirnya Jerman dan Inggris mau memberikan hutangan asal Daulah Utsmaniyah di Turki tidak hanya menggunakan kalender Hijriah, tapi juga menggunakan kalender Masehi.
Akhirnya sejak itu Daulah Utsmaniyah itu, Khilafah Utsmaniyah kalendernya 2, sedikit demi sedikit memang. Dan sekarang umat Islam terutama di negeri kita banyak yang tidak mengenal kalender Hijriyah, kenalnya malah kalender Masehi. Karenanya sampai-sampai dirayakan ini. Nah, ini artinya apa? Merayakan seperti itu tercela, karena kita ini sudah ikut kalender mereka, masih merayakan tahun barunya. Dalam hadis lain ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Artinya ya, ini peringatan agar kita tidak mengikuti budaya dan tradisi mereka. Dan sebenarnya tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai suatu kaum itu tidak mutlak haram atau makruh. Ada kaidah ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq juz 2 halaman 11, kata beliau, i'lam anna tasyabbuha bi ahlil kitab la yukrahu fi kulli syai'. Ketahuilah, menyerupai orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara tidak semuanya makruh atau tidak semuanya haram. Wa inna na'kul wa nashrab kama yaf'alun. Kita ini makan, kita minum, orang ahlul kitab juga begitu. Innamal haram huwa tashabbuh fi ma kana malmuman. Yang diharamkan itu kalau meniru-niru mereka dalam perbuatan yang tercela. Wa fi ma yuqsadu bihi tashabbuh, dan meniru-niru dalam sesuatu yang tujuannya memang meniru mereka. Kadza dzakarahu Qadhi Khan fi Syarhil Jami' As-Shaghir. Artinya apa? Menyerupai agama lain itu tercela, syaratnya 2. Haram, menyerupai agama lain itu haram, syaratnya 2. Pertama, perbuatan itu memang tercela. Yang kedua, dan niatnya memang meniru-niru mereka. Kalau tidak tercela dan tidak niat niru-niru mereka, maka tidak haram. Nah, kalau perayaan tahun baru kira-kira masuk yang mana? Kita simak ya penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Beliau mengatakan, wa min dzalika ayil bid'ah wal munkarat a'yadul yahud aw ghairihim minal kafirin awil a'ajim wal a'rab ad-dallin. Termasuk bid'ah-bid'ah tercela dan mungkar adalah hari raya orang Yahudi atau orang-orang kafir yang lain atau orang-orang ajami, hari raya orang-orang ajami dan orang-orang Arab pedalaman yang sesat. La yanbaghi lil muslim ayyatashabbaha bihim fi syai'in min dzalik. Tidak seyogyanya bagi muslim meniru-niru mereka dalam hal itu, karena itu tercela. Wala yuwafiqahum alaih, dan tidak mengikuti mereka dalam hal itu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyyul muttaqin." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 18-19. Kata Imam Suyuti, wa ahwa'ul ladzina la ya'lamun huwa ma yahwaunahu minal batil.
Keinginan orang-orang yang tidak tahu adalah keinginan-keinginan mereka yang batil, yang tidak benar, tidak ada dasarnya. Seperti tahun baru 1 Januari. Fa innahu la yanbaghi lil alimi ayattabi'al jahila fima yaf'aluhu min ahwa'i nafsi. Bagi orang alim tidak seyogyanya mengikuti orang bodoh apa yang ia lakukan dari hawa nafsu atau keinginan dirinya. Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah 145. Kata Imam Suyuti, fa idza kana hadza khitabahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kalau firman Allah seperti ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut kemuan orang-orang kafir dianggap orang zalim, fa kaifa halu ghairihi idza wafaqal jahilin awil kafirin wa fa'ala kama yaf'alun. Lalu bagaimana orang selain beliau kalau mengikuti orang-orang bodoh atau orang-orang kafir dan melakukan seperti perbuatan mereka, mimma lam ya'zam bihillahu wa rasuluh, dari apa yang tidak direstui oleh Allah dan Rasulnya, wa yutabi'hum fima yakhtassuna bihi min dinihim wa tawabi'i dinihim, dan mengikuti mereka orang-orang kafir dalam apa yang menjadi ciri khas agama mereka dan menjadi ciri khas perkara-perkara yang ikut agama mereka. Nah, artinya tidak baik, karena 1 Januari ini bulan miliknya Masehi dan ini memang bagian dari agama mereka. Jadi walhasil tahun baru 1 Januari umat Islam tidak perlu merayakan itu. Itu perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semakin mengerti terhadap ajaran agama, istiqamah menjalankan agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.